Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema ukuran pemusatan atau central tendency. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eni Yulianti dengan NIM 215221091. Yang kedua ada Devita Kurnianingrum dengan NIM 215221118. Dan yang terakhir ada Sepia Catur Wulandari dengan NIM 215221121. Oke, selanjutnya langsung saja ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu pengertian dari tendensial sentral atau ukuran pemusatan. Tendensial sentral yaitu setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data atau himpunan pengamatan. Nah, nilai sentral itu sendiri yaitu data atau suatu nilai dalam rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Nah, suatu rangkaian data biasanya mempunyai tendensi untuk terkonsentrasi atau terpusat pada nilai sentral. Dalam nilai sentral memiliki syarat-syarat. Syarat yang pertama yaitu nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. Kemudian syarat yang kedua, perhitungan harus didasarkan pada seluruh data. Syarat ketiga yaitu perhitungannya harus objektif. Dan syarat yang terakhir yaitu perhitungannya harus mudah. Kemudian macam-macam ukuran tendensial sentral atau pemusatan data atau ukuran pemusatan. Yang pertama yaitu ada min atau rata-rata hitung yang disimbolkan seperti ini. Yang kedua ada median atau nilai tengah yang disimbolkan seperti ini, seperti huruf M dan E. Kemudian yang ketiga ada modus atau nilai yang sering muncul. Yang keempat ada rata-rata ukur. Kemudian yang terakhir ada rata-rata harmoni. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Rata-rata hitung atau mean dari data kuantitatif dihitung dengan jalan menjumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata hitung atau mean dinyatakan dalam simbol seperti ini atau bisa dibaca dengan X bar. Macam-macam rata-rata yaitu yang pertama ada data tunggal yang dirumuskan dengan X bar sama dengan XI per N, di mana X bar adalah rata-rata hitung dan XI adalah jumlah semua data dan N adalah banyaknya data. Contoh soalnya seperti ini, bisa dilihat dulu. Nah, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data atau 6 angka, di mana kita disuruh untuk mencari data tunggalnya. Rumusnya yaitu X bar sama dengan XI per N. XI-nya yaitu 5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 tambah 9 tambah 8 dibagi N. N adalah jumlah semua data. Kemudian mendapatkan hasilnya yaitu 42 per 6 sama dengan 7. Kemudian contoh yang kedua atau rata-rata yang kedua melalui data yang berbobot. Ini sedikit lebih rumit lagi ya kawan-kawan. Rumusnya yaitu X bar sama dengan XI dikali FI per FI, di mana X bar adalah rata-rata hitung dan XI kali FI adalah jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai datanya. Kemudian FI adalah jumlah frekuensi atau banyaknya data. Jadi FI ini sama dengan N tadi ya kalau di atas. Contoh soalnya, hitunglah min dari data berikut. Nah, jawabannya adalah nilai X. Ini kita bentuk tabel dulu agar lebih mudah. Kemudian mendapatkan hasil
X bar sama dengan 145 dibagi 20. 145 itu berasal dari F atau frekuensi dikali dengan X atau nilai. Hasilnya X bar sama dengan 7,25. Kemudian nilai rata-rata dari data berkelompok. Ini memiliki dua rumus, yaitu yang pertama rumus biasa, bisa dilihat seperti ini. Kemudian rumus yang kedua yaitu menggunakan rata-rata sementara, di mana X bar sama dengan X0 plus FI kali DI per FI. X barnya yaitu rata-rata hitung, X0-nya adalah rata-rata sementara, dan XI, FI jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah datanya. FI tadi yaitu banyaknya data. D sama dengan XT dikurangi X0. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kemudian jawabannya yaitu kita buat tabel lagi agar lebih mudah. Dan akhirnya mendapatkan hasil X bar sama dengan 3550 dibagi 50. Hasilnya yaitu 71. Nah, cara yang kedua dengan menggunakan rumus rata-rata sementara. Kita pakai misal X0 sama dengan 72. Jadi X bar sama dengan 72 ditambah min 50 per 50. Jawabannya yaitu 71. Oke, yang selanjutnya ada median. Nah, median itu apa? Median itu adalah nilai tengah dari rangkaian data yang sudah diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Median ini juga disebut sebagai ukuran letak ya, karena letaknya berada di tengah-tengah data. Nah, membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama, yakni 50% data berada di sebelah kiri dan 50% data di sebelah kanan. Median ini biasa dinyatakan dengan MI. Nah, yang pertama ada median data tunggal. Median data tunggal ini adalah median yang digunakan untuk jumlah data yang ganjil. Nah, untuk jumlah data yang ganjil, nilai median ini adalah data yang paling tengah setelah data diurutkan. Caranya sebagai berikut ya. Yang pertama itu disusun terlebih dahulu datanya dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Contohnya ada kumpulan angka nih ya, kita urutkan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pokoknya dari yang kecil sampai yang besar. Nah, yang kedua, cari letak median dengan rumus letak MI sama dengan 1/2 dikalikan N plus 1 dengan N adalah banyaknya data. Nah, yang cara ketiga, nilai median adalah nilai data pada urutan ke setengah dikali N ditambah 1. Dan selanjutnya ini ada contoh soal dari median. Nah, tentukan median dari data 6, 12, 4, 2, 3, 8, 7, 3, 10. Oke, cara yang pertama kita urutkan terlebih dahulu. Urutannya sebagai berikut: 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12. Karena dari yang terkecil sampai yang terbesarnya. Terkecil 2, terbesar 12. Nah, untuk N itu adalah jumlah datanya. Nah, jumlah datanya itu ada 9. Nah, menunjukkan ini adalah data ganjil. Letak median adalah setengah dari N plus 1. Nah, setengah itu dikali N tadi ada 9 ditambah 1 sama dengan 10. Setengah dari 10 itu kan 5. Oke, itu kita dapat urutan yang kelima, yakni urutan kelima yang udah kita urutin tadi menunjukkan ke angka 6. Jadi median dari data tersebut adalah 6. Selanjutnya ada median untuk jumlah data genap. Nah, nilai median dicari dengan cara sebagai berikut. Nah, ini cara-caranya. Yang pertama itu data disusun urut ya, seperti yang ganjil tadi. Sama kita susun urut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kedua, cari letak median dengan rumus letak MI sama dengan setengah dikalikan N plus 1 dengan N adalah banyaknya data.
Yang cara ketiga, nilai median adalah jumlah nilai data pada urutan ke setengah N dengan nilai data pada urutan ke setengah N plus 2 dibagi dengan 2. Untuk contohnya di bawahnya ini ini tentukan median dari data bla 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 itu. Oke, kita urutkan dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil itu 2, yang besar 12 urutkan, dan jumlah datanya ada 10, jadi N itu genap. Oke, letak median sama dengan setengah dari N ditambahkan 1 sama dengan setengah dikali 10 ditambah 1, kita dapat hasil 5,5. Oke, 5,5 kita dapat di tengah-tengah 6 dan 7. Oke, dan nanti 6 dan 7 itu rumusnya nanti kita akan menjumlahkannya lalu dibagi 2. ME sama dengan 6 ditambahkan 7 dibagi 2 sama dengan 6,5 atau 6,5. Nah, jadi kita dapat median dari data genap tersebut yakni 6,5. Untuk jenis yang kedua ada median data berbobot. Nah, median data berbobot ini sebenarnya cara menentukannya itu sama dengan median pada data tunggal. Yang ini pertama kita urutkan terlebih dahulu dari yang kecil sampai yang besar, lalu dicari letak mediannya, kemudian ditentukan nilai mediannya. Nah, jika data dalam bentuk tabel, maka dicari nilai frekuensi kumulatif di kurang dari atau disimbolkan dengan FK kurang dari atau sama dengan. Dan contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Tentukan median dari data berikut dengan tabel nilai serta frekuensinya. Oke, selanjutnya kita jawab. Jawabannya letak median sama dengan setengah dikalikan N plus 1 sama dengan setengah dikali 20 ditambah 1 sama dengan 10,5. Nah, data ke 10,5 itu terletak pada frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan 4 kurang dari atau sama dengan 10,5 kurang dari atau sama dengan 12 yang memuat nilai 7. Jadi mediannya adalah 7. Dan yang ketiga ada median data berkelompok. Untuk data berkelompok atau data yang telah tersusun dalam distribusi frekuensi, letak mediannya adalah setengah dari N atau setengah dari jumlah datanya. Nah, untuk menentukan median digunakan rumus di bawah ini. ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK kurang dari atau sama dengan, lalu dibagi FME dikalikan I. Dengan keterangan ME itu median ya. Nah, TB itu tepi bawah kelas median. Lalu FK itu frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas mediannya. Untuk FMI-nya itu adalah frekuensi kelas median, dan I adalah interval kelas atau panjang kelas, dan N-nya adalah banyaknya data. Ini adalah contoh dari median data berkelompok. Nah, tentukan median dari data berikut dari tabel nilai dan tabel frekuensi. Oke, pertama ada letak MI. Letak MI dari rumus yang tadi yakni setengah dikalikan N ditambah 1 sama dengan setengah dikali 50 ditambah 1, kita dapat 25,5. ME terletak pada kelas ketiga yakni 70 sampai 74, sehingga kita ketahui TB sama dengan 69,5 dan N sama dengan 50, FK kurang darinya adalah 18 dan FME 20, dan interval kita dapat 5. Jadi kita dapati kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK kurang dari dibagi FME dikalikan interval. Kita masukkan langsung, kita dapatkan hasil 71,25 sebagai mediannya. Oke, kita masuk ke dalam modus atau bisa disimbolkan dengan MO. Nah, modus itu apa? Modus itu adalah data yang sering muncul ya. Simbolnya gitu, data yang paling sering muncul.
Oke, nah modus sendiri itu adalah data yang paling banyak muncul apabila datanya tunggal atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak apabila datanya kelompok atau digolongkan. Nah, data suatu rangkaian data kadang-kadang kita jumpai adanya satu modus, dua modus, atau tidak ada modus sama sekali. Dan sebagai contoh kita lihat di bawah ini. Yang pertama, sekumpulan data dari 1, 2, 3, 4, 5, 9. Nah, karena data itu masing-masing frekuensinya 1, maka dikatakan tidak ada modus. Frekuensinya 1 dimaksudkan bahwa satu angka 1 hanya muncul sekali, 2 sekali. Intinya setiap angka hanya muncul 1 kali. Nah, maka dari itu dikatakan tidak ada modus. Contoh yang kedua, sekumpulan data dari 3, 5, 8, 8, 8, 9, 9. Karena data yang sering muncul itu angka 8 atau muncul lebih dari satu kali. Nah, angka 8 ini muncul 3 kali. Paling banyak muncul, maka modus dari data tersebut adalah 8. Nah, modus ini sering disebut dengan monomodus. Oke, yang contoh selanjutnya, sekumpulan data dari 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Nah, data yang sering muncul ini kan ada 2, yakni data 4 dan data 7. Masing-masing mereka muncul 3 kali. Nah, sehingga modus dari sekumpulan data tersebut adalah 4 dan 7. Nah, sekumpulan dari data tersebut atau modus tersebut mempunyai 2 modus, itu biasanya kita sebut dengan bimodus. Oke, dari modus itu tersendiri, yang pertama ada modus data tunggal. Modus data tunggal ini kita menentukannya dengan cara diurutkan, karena akan sangat membantu ya tentunya dengan menentukan modusnya. Contoh, tentukan modus dari sekumpulan data 2, 3, 3, 4, 5, 9, 3, 6. Jadi nih biar mudah kita urutkan, karena nanti akan terlihat berapa kali setiap angka itu muncul. Nah, kita urutkan dengan 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 9. Kita urutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih yang sering muncul. Nah, dengan mudah kita bisa melihat bahwa modus data dari data tersebut yakni 3, karena 3 ini muncul sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu modus data kelompok yang dirumuskan dengan modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1, yaitu selisih frekuensi kelas dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Lalu D per D1 plus D2, yaitu D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus, dikali I, yaitu interval kelas atau panjang kelas. Nah, contoh dapat dilihat pada PPT. Untuk pembahasannya yaitu kelas modus yaitu terdapat pada kelas ketiga dengan nilai 70 sampai 74 dengan tepi bawah yaitu 69,5 D1 nya 20 didapatkan dengan D1 nya 20 dikurangi 10 sama dengan 10, D2 nya diperoleh 12 dari 20 dikurangi 8 dengan panjang kelas atau interval kelas yaitu 5. Sehingga bila dimasukkan ke dalam rumus yaitu modus sama dengan 69,5 ditambah 10 per 10 tambah 12 dikali 5 sehingga diperoleh modus sama dengan 71,77. Oke, yang selanjutnya ada modus data berbobot. Oke, cara kita mencari modus data berbobot ini tuh sama kayak kita nyari modus pada data tunggal. Nah, pertama kita urutkan, lalu kita cari modusnya, atau jika data itu berbentuk dalam tabel nih, kita lihat aja pada tabel frekuensinya, di mana frekuensi yang paling besar itu menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah modus dari datanya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh di bawah ini. Tentukan modus dari data berikut. Oke,
bisa langsung kita kerjakan dengan sangat mudah. Kita lihat di tabel frekuensi ada angka 4, 8, 7, dan 1. Oke, letak modusnya berada di 8 karena yang paling besar adalah 8. Maka dari itu 8 itu menunjukkan nilai dari 7. Jadi bisa kita lihat modus dari data tersebut adalah 7. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rata-rata harmoni. Rata-rata harmoni juga disebut dengan harmonis mean yang dinotasikan dengan RH. Rata-rata harmoni dari sekumpulan data adalah kebalikan dari nilai rata-rata hitung dari kebalikan nilai datanya. Rata-rata harmoni dibagi menjadi yang pertama yaitu rata-rata harmoni data tunggal. Jika ditentukan sekelompok data yaitu X1, X2, X3, sampai seterusnya, maka rata-rata harmoni dirumuskan dengan rata-rata harmoni sama dengan banyaknya data dibagi jumlah 1/xn. Contohnya yaitu hitunglah rata-rata harmoni dari data 2, 3, dan 6. Yaitu jawabannya RH sama dengan 3, N-nya 3 per 1 jumlah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6 sama dengan 3/3/6 tambah 2/6 tambah 1/6 diperoleh 3/6/6 yaitu menghasilkan 3. Lalu yang kedua ada rata-rata harmoni data kelompok. Untuk data yang telah disusun ke dalam daftar distribusi frekuensi data yang mewakili setiap kelas adalah nilai tengahnya. Maka rata-rata harmoni dihitung dengan rumus RH sama dengan N per jumlah FI per XI. Untuk contohnya dapat dilihat, tentukan nilai rata-rata harmoni dari data berikut ada pada tabel. Lalu jawabannya kita mencari XI-nya dulu, lalu F per XI, maka rata-rata harmoninya yaitu RH sama dengan 50 per 0,7625, maka diperoleh hasil 65,57. Lalu yang selanjutnya ada rata-rata ukur. Rata-rata ukur sering disebut rata-rata geometri dengan notasi RU. Yang dimaksud dengan rata-rata ukur dari sekumpulan data adalah akar pangkat N dari hasil datanya, dengan N menyatakan banyaknya data. Rata-rata ukur dibagi menjadi yang pertama rata-rata ukur data tunggal. Jika ditentukan kelompok data X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-rata ukur dirumuskan dengan RU akar X1, X2, X3, Xn. Contohnya yaitu hitunglah rata-rata ukur dari data 1, 4, 16. Jawabannya yaitu data 1, 4, 16 dan jumlah N-nya yaitu 3. RU maka akar X1, X2, X3 sama dengan 1 kali 4 kali 16 akar 3, maka 64 akar 3 hasilnya yaitu 4. Lalu yang kedua ada rata-rata ukur data berkelompok. Jika ditentukan data X1, X2, X3 sampai seterusnya yang masing-masing mempunyai frekuensi F1, F2, F3, maka rata-rata ukur dirumuskan RU X1 pangkat F1 dikali X2 pangkat F2, X3 pangkat F3 dan seterusnya akar N. Maka jika di total frekuensi besar maka
maka nilai RU akan terlalu sulit. Untuk menyederhanakan, rumus di atas diubah ke dalam bentuk logaritma, maka akan diperoleh log RU sama dengan jumlah FI dikali log XI per N. Contohnya dapat dilihat di PPT dan jawabannya juga dapat dilihat untuk penjelasannya, yaitu dari nilai tabel, maka kita harus mencari XI dulu, lalu log XI, lalu F kali log XI. Dari tabel maka diperoleh jumlah F atau frekuensi yaitu 50 dan jumlah F kali log XI sama dengan 91,2526, maka log RU yaitu jumlah FI kali log XI per N. Log RU sama dengan 91,2625 per 50, maka hasilnya RU dengan 66,87. Oke, berikut tadi adalah penyampaian materi dari kelompok 8 mengenai ukuran pemusatan atau central tendency. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.